Halo semua, selamat datang di Kata episode 4. Jadi video kali ini gue mau ngebahas tentang membedah konsep skema software versioning untuk pemula dan expert. Nah, spesifiknya gue pengen ngejelasin tentang kenapa sih konsep skema software versioning ini kemudian menjadi penting. Gak cuma para developer aja yang harus tahu, tapi juga user, stakeholder, dan segala macamnya juga harus tahu gitu. Vendor juga harus tahu gitu ya. Nah, di video ini gue akan ngebahas dari mulai pengertian, konsep, dan juga contohnya gitu ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jadi langsung aja kita ke videonya ya. Oke, so pertama mungkin perkenalan yang belum kenal gue adalah Agung Sundoro, gue adalah seorang programmer tech savvy dan content creator. Nah, terus di website gue juga di agungsundoro.com. Nah, di dalamnya ada sosial media gue juga, ya kalau mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bisa ya lewat situ lah ya. Nah, terus kebetulan video ini masuk ke dalam salah satu playlist gue yang berjudul Kata, di mana playlist ini berisikan tentang gue ngebahas soal masalah programming, arsitektur, dan desain, dan macam-macamnya lah gitu. Nah, link playlistnya ada di deskripsi di bawah, bisa diklik terus bisa ngelihat full playlistnya ada di sana. Terus juga gue encourage teman-teman yang belum subscribe dulu biar gue tambah semangat bikin videonya ya. Oke, so langsung aja kita ke materinya. Mungkin gue akan start dulu dari apa itu software versioning gitu ya. Nah, penjelasannya yaitu software versioning, also known as a version control or software versions management, is the practice of assigning unique identifier or labels to different versions of or releases of software applications or system gitu ya. Ribet kan? Intinya adalah unique identifiers, oke? Intinya adalah itu. Software versioning apaan? Unique identifier. Konkretnya kayak apa nih? Gue kasih lihat ya. Konkretnya adalah misalnya gini ya, dalam suatu aplikasi, misalnya contohnya aplikasi Gojek gitu. Kita scroll ke bawah nih, kalau misalnya kita lihat di App Store atau di Play Store, ada tulisan di sini version 4.82.0 gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan software versioning gitu. Nah, strateginya berbeda-beda, tapi yang paling umum adalah bentuknya kayak gini, 4.82.0. Itu yang dimaksud dengan software versioning kayak gitu. Itu contoh konkretnya ya. Oke, balik lagi ke slide. Nah, these versions identifiers help developers, users, and stakeholders understand the changes, updates, and evolution of the software over time. Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal analogi, misal contohnya adalah misalnya Gojek versi 1.0, anggapannya adalah dia kalau kita menganalogikan sebagai suatu moda transportasi gitu, 1.0 itu misalnya dia masih bentuknya kayak kereta kuda gitu. Tampilannya masih jelek, terus fitur-fiturnya masih banyak ya banget yang ngebug segala macam kayak gitu. Jadi itu versi 1.0, lalu berlanjut ke 1.1.1.0 misalnya. Lanjut lagi ke versi 2, lanjut lagi terus versi 4, versi 5, versi 100, misalnya versi 48 sekarang gitu. Nah, kayak gitu. Jadi, tujuannya adalah menggunakan software versioning ini adalah untuk memberikan updatean, memberikan suatu informasi soal perubahan, update, dan juga evolusi dari software gitu. Jadi kita bisa nge-track down nih. Kalau dengan kita menggunakan software versioning ini, kita bisa nge-track down dari mulai awal versi 1.0 dan juga sampai versi yang paling terbaru gitu, 48.02 gitu. Kita bisa ngecek gitu. Nah, makanya kenapa software versioning ini kemudian bisa menjadi penting. Nah, di dalam software versioning ini ada yang namanya change log dan release notes. Oke. Konkretnya kayak apa? Coba kita balik lagi ke halaman yang tadi. Nah, di sini ini ada biasanya kalau misalnya di App Store ya, tapi kalau di Play Store nih sekarang udah ditutup, jadi biasanya mereka cuman hanya memberikan software software versions yang paling terbaru gitu. Misalnya version malah nggak ada di sini. Ya, kalau di Google Play Store gitu. Nah, kalau di App Store dia masih ada nih versionsnya. Versi 4.82.0. Nah, terus kita bisa ngelihat perubahan apa aja yang dilakukan sama aplikasi Gojek. Kita bisa ngeklik version history dan di sini ada penjelasan-penjelasannya. Biasanya penjelasannya kalau yang di sini tuh unik-unik. Ya, dia tidak menjelaskan apa aja yang dibenerin segala macam, tapi biasanya mereka kasih kayak gini-ginian yang aneh-aneh. All time best trio, noodle chili egg when it rains, kayak gitu-gitu. Ada lucu-lucu lah di sini. Nih, drum rolls nih. More affordable, more zip zap swoosh. Nih, kita bisa ngeliat gini. Tapi kalau konkretnya, ini kan di Play Store ya. Mungkin mereka nggak bisa ngasih ini karena masa spesifik mereka kan private company. Tapi kalau misalnya contoh yang konkret lagi, kalau open source project biasanya di dalam repository mereka itu mereka ada yang kayak gini-gini nih. Ada versionsnya, terus juga kalau kita klik ini contohnya adalah WooCommerce ya.
WooCommerce, terus habis itu kita bisa ngeklik di sini ada changelog-nya, klik, nanti kita akan kelihatan di sini ada versinya dan apa aja yang berubah. Nah, di dalam di background belakangnya Gojek tuh melakukan ini gitu. Jadi apa aja sih bug fixes yang mereka lakukan, apa aja fitur-fitur yang mereka buat, updatean terbaru apa aja yang mereka buat itu masih biasanya terlihat di changelog gitu. Nah, kayak gini nih biasanya changelog-nya gitu. Nah, jadi nggak cuman buat si developer doang, stakeholder, users, terus ya segala macam tuh harus tahu soal kayak ginian. Oke, balik lagi. Nah, software versioning serve several important purposes. Yang pertama tracking change, tadi gue udah ceritain gitu, biar kita bisa tahu gitu dari versi yang paling awal sampai yang versi paling baru, kita bisa ngelihat dengan cara melihat changelog-nya apa aja perubahan-perubahan yang dilakukan gitu, bisa kelihatan di sana. Itu yang pertama, tracking changes. Yang kedua adalah communications. Version number or a label serve as a means of communication between developer, user, and stakeholders. Tadi juga gue jelasin. Jadi si users itu bisa melakukan integrasi aplikasinya mereka. Misalnya, ada aplikasi baru nih, apa aja sih yang mereka ada fitur baru nggak? Mereka bisa ngelihat dulu di changelog dan segala macam. Atau release notes-nya mereka bisa lihat gitu. Nah, kalau misalnya menurut mereka, kayaknya oke nih buat diupdate, ya udah bisa diupdate kayak gitu sih. Itu caranya suatu software company memberikan berkomunikasi dengan cara menggunakan software versioning. Yang ketiga ada bug tracking, pasti kalau misalnya ada suatu bug nih udah bener apa belum gitu, bisa ngelihat di changelog-nya. Tadi kan ada fixes kan gitu, bisa ngelihat di changelog-nya. Terus ada rollback and hotfixes. Sama kalau misalnya dalam suatu version tertentu, misalnya kita udah rilis version 5.0 gitu aplikasi Gojeknya ya, terus tiba-tiba ada error di 5.0, ya udah balikin lagi ke version 4, lalu nanti dari version 4 bikin patches terus masukin ke versi terbarunya, bisa ngelakuin kayak gitu. Itu fungsinya software versioning. Yang kelima ada dokumentasi untuk mempermudah si orang-orang supaya bisa memberikan edukasi terhadap softwarenya mereka dengan cara bikin user manual segala macam, dokumentasi dengan cara memberikan tadi menggunakan software versioning ini gitu. Kayak gitu sih, itu yang dimaksud dengan software versioning. Oke, lanjut lagi. Tadi kan gue udah ngebahas soal secara umum. Nah, sekarang gue akan ngebahas secara spesifik untuk setiap divisi. Misalnya kayak software versioning untuk apa sih project manager and team leaders, kenapa mereka harus perlu tahu gitu. Yang pertama, software versioning help project manager track the progress of development and assess the impact of different releases on project timelines. Jadi kan kalau project manager dan team leaders biasanya harus menentukan bahwa project ini tuh sesuai timeline apa enggak dan apa aja yang harus di adjust gitu saat mengerjakan suatu project tertentu gitu. Nah, dengan dengan memahami software versioning ini, jadi dia bisa mengalokasikan energi timnya mereka untuk bisa lebih efisien, karena mereka bisa ngelihat dari historical datanya, dari versionsnya, terus juga date-nya. Biasanya kalau release version tuh juga muncul dengan date kapan rilisnya segala macam, bisa mengukur itu semua. Nah, itu makanya kenapa project manager dan team leader harus tahu. Yang kedua ada quality assurance, sudah pasti buat ngecek bug-bug segala macam, terus juga melakukan automated testing dan segala macam. Ya, terus juga ada business analyst dan product manager. Nah, business analyst and project manager use versioning to keep track of features enhancements, bug fixes, and changes the software functionality. Misalnya kayak product manager pengen bikin suatu fitur baru nih, ide gimana ya, apa yang mau dibikin ya, misalnya kayak gitu ya. Nah, mereka bisa trace back, ngelihat changelog dan juga release note, kira-kira apa sih ya yang kemudian bisa buat fitur baru lagi, atau apa lagi nih yang bisa di enhance lagi dari itu semua, ngelihatnya di changelog dan menggunakan software versioning ini gitu. Terus juga ada technical support and customer service, tadi gue juga udah bahas gitu, dengan menggunakan software versioning ini dan melihat dari changelog itu mereka tech support itu bisa ngasih tahu ke customer, bug yang ini udah selesai loh, udah dibenerin, lo bisa update nih aplikasinya dan sekarang lo bisa pakai aplikasinya tanpa ngebug lagi gitu. Nah, itu fungsinya memahami software versioning untuk tech support. Dan end user and customer udah pasti untuk memberikan edukasi dan juga ya pengetahuan-pengetahuan tentang software atau produk yang kita buat, kayak gitu-gitu sih. Jadi kita kita harus sebagai end user and customer juga kita harus paham soal software versioning ini gitu. Terus di sini ada juga vendor and third party integration, business decision makers, ya bisa baca sendiri lah nih, gua geser dulu nih.
Nah, bisa baca sendiri lah teman-teman ya, di pause di sini ya, biar lebih jelas. Cuman untuk mempersingkat waktu biar gua nggak panjang-panjang, kita ke slide berikutnya ya. Oke. Nah, di sini ada Indonesian Fintech Map gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang, sebenarnya gue pengen coba untuk tangkap Indonesian startup ecosystem secara whole di Indonesia, dan gue pengen lihat gitu apakah mereka itu tuh base-nya apa. Ternyata pas dari hasil gue riset, ini cuman fintech doang ya. Mereka itu base-nya adalah software product gitu kan, atau software SaaS product gitu kan. Nah, jadi semuanya itu karena dia bentuknya adalah software, pasti mereka menggunakan software versioning. Jadi kalau misalnya kita gitu kan masuk ke dalam startup, atau juga kita bekerja di dalam suatu startup, atau bekerja di bidang perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang mengembangkan software, pasti mereka menggunakan software versioning. Makanya penting banget kita tahu gitu yang dimaksud dengan konsep software versioning ini gitu. Nah, misal contohnya tadi gue udah kasih lihat ya, Gojek itu kan ada version number segala macam, terus kayak gitu-gitulah. Jadi dengan memahami software versioning ini, kita bisa lebih paham lah soal produk-produk, dan juga cara mereka mengembangkan produknya mereka, terus gimana cara marketnya dan segala macam kayak gitu deh. Ya, kalau kita melihat changelog dan release notes-nya tadi kayak gitu. Itulah pentingnya software versioning. Terus tadi gue udah kasih contoh untuk Gojek, bisa ngelihat di Play Store, terus juga di App Store tadi udah ada version history-nya bisa kelihatan. Terus abis itu juga kalau untuk GitHub untuk project open source, kita bisa lebih enak lagi bacanya gitu. Misalnya contohnya Facebook React, itu di situ ada changelog-nya, terus kita bisa lihat release note-nya segala macam, bisa lihat di sana. Terus ada npm yang link ke GitHub untuk melihat juga apa perubahan-perubahan yang terjadi. Ada misalnya Docker Hub segala macam, WooCommerce kalau kita sebagai seorang plugin developer, misalnya kita mau ngelihat apa aja perubahan yang terjadi di WooCommerce, kita bisa ngelihat di sini ada versions number-nya ya kan. Terus tinggal klik di development, terus habis itu kita lihat changelog-nya, full changelog-nya kita bisa lihat gitu. Nah, yang tadi gue kasih contoh kan udah ada juga kan ini. Kalau WooCommerce masuk ke GitHub-nya di sini, terus kita klik di sini ada mana tadi? Ini changelog, klik gitu, nanti akan keluar kayak gininya. Jadi kita bisa identifikasi nih apa aja yang mereka benerin, apa aja yang mereka mereka mengintroduce fitur-fitur baru tuh ada apa aja kayak gitu. Jadi bisa ngeliat di changelog ini gitu. Atau juga kadang-kadang kalau misalnya kita sebagai seorang developer, misalnya kan pasti kita menggunakan aplikasi third party vendor gitu kan. Nah, biasanya tuh mereka juga memberikan yang namanya roadmap gitu. Kalau misalnya contoh di WooCommerce gini, kalau kita masuk ke developer.woo.com, nah terus di sini ada kayak roadmap-nya gitu. Jadi misalnya roadmap-nya mereka lagi ngembangin apa nih? Oh, lagi bikin ini fiturnya namanya HPOS, High Performance Order Storage gitu. Anyway, gue udah bahas ini ya di video gue soal WooCommerce. Nah, udah bahas juga soal HPOS, nanti bisa teman-teman, nanti linknya gue kasih di deskripsi di bawah biar gue nggak ngulang, nanti teman-teman bisa ngecek di sana. Nah, terus juga ada fitur-fitur apaan lagi nih di sini yang lagi dikembangin segala macam, ini bisa kita kelihatan semua gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi mengembangkan suatu software atau plugin atau extensions, add-on apapun itu, kalau dengan cara kita melihat roadmap-nya mereka kayak gini, berarti kita sudah bisa mengadopsi atau mengadaptasi fitur-fitur terbarunya si vendor ini, misalnya WooCommerce gitu. Kita bisa mengadopsi fitur mereka yang baru-baru ini dengan cara kita ngelihat roadmap-nya mereka kayak gini. Kayak gitu sih. Terus juga impact yang akan terjadi kalau misalnya mereka launching fitur-fitur ini, kita bisa antisipasi kayak gitu. Makanya itu pentingnya kita memahami software versioning dan juga hal-hal kayak begini, release note, terus roadmap dan segala macam sebagai developer dan juga non-developer gitu. Untuk product manager nih, apalagi product manager harus tahu nih kayak ginian nih. Vendor dia harus banyak-banyak baca soal kayak gini-gini. Oh, ntar mereka mau bikin ini kayak gini-gini, kayaknya kita harus update software kita jadi kayak begini-gini gitu. Mereka harus tahu nih kalau tim produk gitu. Nah, terus abis itu ya kurang lebih isinya kayak gini. Terus abis itu strateginya sekarang ya. Yang paling umum dan yang dari tadi gue jelasin, yaitu software versioning itu yang paling umum biasanya menggunakan yang namanya semantic versioning atau SEMver ya.
Nih, ada penjelasannya. Semantic versioning is a versioning scheme for software aimed to conveying meaning about underlying changes with each new releases. It's widely adopted standard to help developers and users understand the potential impact of updating a new versions of software package or library. Gini deh, sederhananya semantic versioning tuh yang tadi kita lihat gitu. Misalnya kalau tadi kita balik lagi ke Gojek sini, ada versions 4.75.0. Nah, kalau dia bentuknya kayak begini, berarti dia pakai yang namanya semantic versioning untuk software versioningnya ya. Skema versioning softwarenya mereka. Maksudnya dari 4.75.0 ini apaan? Maksudnya adalah di sini kita bisa lihat nih, ada major, minor, and patch. Oke. Nah, major versions ini ada penjelasannya. Major version adalah incremented when you make incompatible API changes. Okay, this indicate that new versions introduce changes that are not backward compatibility with previous version, potentially breaking existing implementation that depends on the API. Misal contohnya kayak atau sebutan sederhananya adalah breaking changes. Jadi kalau misalnya dari versi 1 ke versi 2 untuk major changes ya, 1.0.0 ke 2.0.0. Nah, kita harus hati-hati tuh kalau misalnya kita mau mengupdate dari versi itu ke situ. Karena biasanya ada breaking changes, ada suatu perubahan yang masif di situ. Kayak gitu, ini namanya major versions update gitu. Jadi lihatnya major itu di sini. Ada minor versions juga sama, increment when you add function in the backward compatible manner. This means new feature, functionality, or improvement are added to the software, but these changes do not break or alter existing functionality in a way that would prevent older versions or of dependent software from working. Gitu. Jadi ya masih ada fungsi-fungsi minor gitu. Misalnya ada penambahan fitur, tapi fiturnya yang tidak terlalu besar gitu, misalnya enhancement dan segala macam, itu masuknya ke dalam minor releases gitu, kayak gitu. Nah, terus habis itu ada juga yang patch version, kalau misalnya benerin satu bug gitu tertentu, satu bug atau beberapa several bug, itu biasanya masuk ke dalam patch versions gitu. Jadi incremented when you make backward compatible bug fixes. This is for small changes that fix errors in the software without adding new features or changing existing one. Jadi kalau nggak ada di patch version itu biasanya lebih ke arah benerin bug atau melakukan bug fixes. Makanya dia bentuknya jadi kayak gini, 2.13.0 atau tadi 4 berapa tadi? Misalnya di sini 4.75.0. Oh sorry ya, 4 versi 4. Gue kira tadi 48 ya. 4.75.0 nih. 4. Oh ini dia 82, 4.82.0 gitu. Nah, terus di Semver juga ada beberapa tambahan juga, yaitu ada pre-release. Kalau pre-release tuh dia bentuknya kayak gini, means alpha, one beta gitu. Kalau misalnya dia mau melakukan pengetesan dulu sebelum akhirnya melakukan rilis, itu biasanya kayak gini tuh. Kalau server gede gitu, sebelum melakukan rilis biasanya bikin dulu kayak gini-gini gitu untuk ngecek bahwa software itu benar-benar stabil, baru nanti mereka melakukan rilis. Terus habis itu di sini juga ada version build-nya, ini buat CI/CD. Biasanya continuous improvement dan continuous delivery gitu. Jadi ya kita nggak perlu pusing lah, ini bisa ditambahin sama hash CI/CD kayak gitu-gitu. Nah, jadi bisa kelihatan di sini ya. Tapi kurang lebih yang paling umum ini biasanya nggak ada kayak gini, ini opsional, tapi yang paling umum dia biasanya menggunakan versi yang bentuk kayak gini. Misalnya 1.3.5 itu ada major versionsnya, ada minor versionsnya, ada patch versionsnya gitu. Nah, ini ada juga bentukan skemanya, misalnya dari 0.1.0 kedua, ketiga, 0 segala macam, itu nanti pengembangan fiturnya bla 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 terus berkembang terus sampai akhirnya jadi ke version 1.0 gitu. Atau ini gue geser ya biar lebih jelas. Saya di sini sampai berkembang terus sampai 1.00 gitu. Jadi sampai akhirnya benar-benar fitur itu benar-benar rilis kayak gitu. Gitu sih. Jadi ini yang paling umum digunakan ya. Jadi kalau misalnya kalau kita ketemu suatu software terus mereka ada kayak version ini nih, oh itu namanya Semver, semantic versioning gitu ya. Itu. Lalu yang kedua, ada juga strategi lainnya, yaitu dengan menggunakan calendar versioning. Nah, calendar versioning is an alternative versioning scheme to semantic versioning that uses calendar dates to reflect the versions of software, product, or project. Nah, dia itu biasanya pakainya kayak gini.
ada tahunnya, year, ada rilis nomor berapa, ada build-nya nih, terus ada statusnya kayak gini. Nah, terus habis itu dia formatnya bisa jadi kayak gini, YYMMDD, bla 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 bla, terus kayak gini juga, terus habis itu micro, terus kayak gitu-gitu lah ya. Nah, terus habis itu project might choose calendar version for several reason. Ada beberapa alasan kenapa project menggunakan calendar versions. Yang pertama adalah transparansi. Calver makes it immediately clear when version was released, which can be particularly useful for rapidly evolving project where the timing of changes is more relevant than the semantic significance of those changes. Misalnya kalau softwarenya tuh cepat gini kan ya. Kata kuncinya adalah rapidly evolving project. Jadi projectnya itu rilisnya tuh cepet gitu. Nah, biasanya mereka pakai Calver ini atau calendar versioning gitu. Terus ada itu hampir sama ada frekuensi rilisnya juga. Mereka pengen ngelakuin rilis tuh cepet kayak gitu-gitu, ya pakai kayak gini. Terus ada project nature, project where the version number primary purpose is to indicate recency rather than compatibility, dataset, bla 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 bla. Or content isn't primary concern kayak gitu-gitu. Nah, jadi ya beginilah. Bisa dibaca. Might find calendar more suitable. Kalau misalnya dataset, editor content dan bla 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 ini tidak terlalu relevan, ya mereka biasanya pakai calendar versioning. Salah satu contoh yang menggunakan calendar versioning itu apa? Ini kita bisa lihat di sini ada Ubuntu ya. Nah, Ubuntu ini pakai calendar versioning nih. Ada 22.04.3 LTS. 22 itu apaan? 2022 nih. Keluarnya tuh 22 gitu. 04 kalau nggak salah ya. Ini 16 04 apa nih 2026. Oh, ini version rilisnya apa gue salah ya? Kayaknya bukan ini deh. Salah satu yang menggunakan itu biasanya sih kalau ini Utrecht sih. Utrecht releases nih. Ya, paling gampang kita ngeceknya misalnya Utrecht ya, atau Utrecht documentation saja. Gini, Utrecht documentations nih. Nah, kalau Utrecht itu misalnya kayak gini. Nah, ini kan ada ya 2023.3 kayak gitu. Nah, ini salah satu bentuk kita bisa track sampai all the way to version 7.0. Jadul banget nih. Kayak gini-gini gitu ya. Nah, ya kurang lebih sih kayak gini ya. Fungsinya calendar versioning gitu. Fungsinya adalah untuk memberikan kita fleksibilitas lebih kalau misalnya kita software release versionsnya tuh cepet gitu ya. Kalau misalnya Utrecht nih biasanya tuh mereka release versionsnya cepet, jadi makanya pakainya calendar versioning instead of pakai semver atau semantic versioning kayak gitu nih 2021. Nah, ini pakai kayak gini dia. Ini masih jadul juga nih dokumentasinya gitu-gitu. Nah, kayak gitu sih kurang lebih. Lalu kemudian strategi berikutnya selain dari tadi semantic versioning, ada calendar versioning, terus juga ada juga build number versioning. Jadi kalau misalnya ini fungsinya adalah untuk melakukan versioning based on CI/CD. Ini ada penjelasannya. Build number versioning is a software versioning scheme that primarily focus on the identifications of individual build or revisions of a software project's key characteristic, incremental, unique identifier, development phase. Nah, biasanya mereka itu menggunakan build number versioning ini untuk kebutuhan kalau misalnya ada continuous integration pipeline, terus habis itu ada version control integration, ada quality assurance atau QA testing. Nah, contohnya adalah misalnya dia bisa berdiri sendiri, misalnya pakai build number doang yang kayak tadi itu bla 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 bla, hashingnya atau bisa juga kombinasi antara semantic versioning dan build number tadi gitu ya. Jadi di awal misalnya version 1.4.587 ini build number itu di akhir kayak gitu. Bisa where 587 is the build number. Jadi build number. Nah, ini biasanya fungsinya digunakan untuk kalau misalnya kita mau melakukan atau mengembangkan suatu fitur yang rapid atau yang cepat banget gitu. Nah, biasanya pakai CI/CD gitu untuk melakukan versioningnya gitu. Nah, terus lanjut lagi ada yang namanya codename versioning. Nah, ini yang paling gue dari zaman dulu tuh seneng banget sama yang namanya macOS ya. Jadi mereka itu setiap kali mereka melakukan rilis operating systemnya mereka pasti kasih nama. Ada macOS Leopard, terus abis itu Snow Lion kalau nggak salah ya. Dan bla 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 bla. Yang gue inget adalah ada Mojave, ada Mavericks, terus ada High Sierra dan segala macem lah kayak gitu-gitu. Nah, itu namanya tuh keren-keren gitu.
Codename versioning ini ada penjelasannya. Codename versioning is a software versioning scheme where each major releases of a software product is assigned a unique code name. This code name can be based on wide variety of themes such as geographic, ya kan, kalau misalnya di sini si macOS tuh pakainya geographic gitu, location, Mavericks, apa maksudnya, Sierra, High Sierra gitu-gituan. Locations, planets, mythical creatures kayak gini. Misalnya leopard ada kayak gini-gini. Or any set of name the development team organization find appealing and memorable gitu, yang keren dan juga lebih mudah untuk diingat. Kalau misalnya contohnya lainnya Android gitu kan, ada Android apa nih? Ada Jelly Bean, Honeycomb, ada ya macam-macam, itu namanya code name versioning gitu. Ya gitu ya. Di luar dari mereka biasanya pakai semantic versioning juga, misalnya kayak version 5.0 namanya Honeycomb, ini Jelly Bean 4.1 dan seterusnya kayak gitu-gitulah gitu. Key karakteristiknya ada memorability, marketing and branding. Fungsinya adalah marketing and branding, itu tidak memberikan kemudahan apapun ke user dan segala macam, hanya supaya keren aja gitu, namanya dikasih code name. Terus habis itu ada development cycles juga, jadi lebih code names are particularly useful during the development cycle to refer versioning that are in progress in testing before a formal version number is assign. Bisa juga ini pakai dari development cycle. Nah, beberapa fungsi yang paling umum yaitu bisanya ada internal development, ya kan, ada code name versioning itu nggak cuma operating system atau large project aja ya yang bisa dikasih code name gitu. Misalnya kayak tadi contohnya ada ini Android versinya ngeluarin versi berapa, itu pakai code name apa. Atau juga mungkin macOS ngeluarin versi berapa terus kasih nama code name apa, kayak gitu-gitu ya. Tapi ini juga bisa dipakai untuk internal development. Misal contohnya ya, ini misalnya Apple sedang mengembangkan project mobil listrik gitu kan, yang diberi nama Project Titan. Nah, itu namanya code name. Project Titan itu adalah code name-nya gitu. Nah, jadi untuk internal development mereka biasanya kasih code name kayak gitu. Oh, ini Project Titan, berarti ya udah projectnya itu kayak gitulah. Nah, terus habis itu juga ada public beta release. Terus juga misalnya kalau mau ngeluarin suatu version apa-apa sebelum itu di public beta release, daripada pakai beta bla bla bla, biasanya kasih code name kayak gitu biar lebih gampang untuk diingat gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah code name versioning. Lalu ada juga marketing versioning. Nah, marketing versioning often referred as a marketing-driven versioning or simply marketing versions. Ya kan? It's a software versioning strategy where the versions number or names are chosen based on marketing consideration rather than technical ones. Jadi misal contohnya Windows 11.102. Bla bla bla, kan orang ngingetnya susah kan. Jadi daripada kayak gitu mendingan pakai Windows 11. Ini contohnya common practice-nya, ada major numbers only. Misalnya Windows 11 nggak usah pakai belakangnya, atau Windows 10 ya udah Windows 10 aja. Misalnya Photoshop CS 6.4.23 bodo amat gitu. Nah, daripada kayak gitu mendingan mereka pakai Photoshop CS6 aja gitu. Atau year based versioning, itu hampir mirip-mirip juga kayak calendar versioning, tapi mereka biasanya pakai cuman tahunnya doang. Misalnya AutoCAD versi 2020 kayak gitu. Ya udah, kayak gitu doang. Jadi lebih gampang, itu namanya marketing versioning. Terus benefitnya adalah market perception. Marketing version can influence how new and existing customer perceive the product, emphasizing innovation, continuity, or other desired qualities. Jadi persepsi market tuh kalau misalnya dia ngeluarin rilis baru ya kayak gitu. Jadi berarti perusahaannya tuh inovatif segala macam kayak gitu-gitu. Simplified communication jadi lebih mudah. Misalnya you track versi berapa 2022.4, apaan ini, puyeng kan. Nah, makanya mereka biasanya kalau yang gede-gede kayak gini mereka biasanya pakai di simplified gitu. Jadi marketing misalnya Windows 10 tadi, Windows 10 doang, nggak ada build-nya, nggak ada minor patch, nggak ada. Terus habis itu ada competitive positioning juga. Strategic versioning can be used to position a product more favorably in the market, sometimes in direct response to competitors version. Jadi kalau misalnya ini competitive
positioning. Misalnya yang paling sederhana misalnya kayak iPhone 14 gitu kan. Nah, terus si Samsung loncat lang dari Samsung berapa Galaxy S10 misalnya, loncat langsung S20, S23 kayak gitu-gitu. Kadang-kadang tuh suka begitu. Versioning numbernya tuh mungkin kalau dia lebih tinggi mungkin dia lebih bagus kali. Kayak gitu-gitu. Competitive positioning. Jadi itulah yang dinamakan marketing versioning kayak gitu. Jadi beberapa common use case-nya ada benefitnya juga kayak gitu. Nah, terus selain itu ada lagi nggak? Ada beberapa versioning skema lagi lainnya, yaitu rilis kandidat atau RC. Again, ini difungsikan untuk kalau misalnya software-software yang gede gitu. Nah, mereka biasanya pakai RC atau rilis kandidat kayak gitu untuk ngetes dulu apakah nih benar-benar softwarenya tuh udah siap apa belum kayak gitu. Nah, terus habis itu ada alpha beta version hampir sama. Ini juga untuk software-software yang gede. Jadi kasih version 1.0 alpha bla 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 yang tadi gue bilang kan di Semver, jelasinnya ada alpha beta version. Terus habis itu ada git commit hash versioning juga. Some project use git hash of the latest commit to uniquely identify versions. This ensure that each build has unique identifier and can be traced back to the source code gitu. Jadi kalau misalnya ya mereka pengen melakukan versioning based on hash dari git commit ya bisa juga. Cuman gue belum tahu nih, gue belum pernah ketemu deh ada orang yang melakukan kayak gini. Biasanya ini jarang banget dipakai. Atau juga ada orang-orang yang belagu gitu kan. Apaan nih Semver, Calver, najis gitu kan. Gue mendingan pakai punya gue aja sendiri. Gue mau bikin custom versioning gue sendiri gitu kan. Ya bisa juga gitu. Mereka suka-suka hati aja gitu kan. Nah, mungkin ada juga custom versioning digunakan untuk beberapa perusahaan atau organisasi yang memang punya specific needs kayak gitu-gitu. Ya bisa juga pakai custom versioning untuk melakukan untuk melakukan release segala macam ya bisa juga. Cuman yang paling common ya itu paling kalau nggak pakai Semver atau semantic versioning, pakai calendar versioning kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi kalau kurang lebihnya itulah yang dimaksud dengan software versioning kayak gitu ya. Nah, di sini juga ya kita sebenarnya source yang paling sederhana untuk kita kalau misalnya mau melakukan eksplorasi paling enak itu kita ngelihat di GitHub aja. Dari GitHub ini kita bisa search apapun. Misalnya kita pengen cari React gitu kan, di sini kita bisa Facebook React, di sini klik. Nah, nanti dari sini kita bisa ngeklik changelog. Di sini ada changelog nih, changelog.md. Nah, ini kita bisa ngelihat nih, perubahan dari 18.2.0 apa aja sih yang berubah? Ya kita bisa lihat di sini nih di perubahan-perubahannya. Nah, ini add-nya oleh siapa yang ngerjain gitu. Nah, terus juga di sini ada hashtag-nya. Nah, ini bisa kita lihat juga, ini biasanya pull request-nya tuh. Apa aja yang dia rubah, kita bisa lihat di sini kayak gitu. Kalau sebagai developer ya. Terus sebagai marketing tag juga sama, hampir kurang lebih kayak gini, mirip-mirip lah. Bisa kita bisa ngikutin atau melihat secara lebih detail juga biasanya ada kayak gini di changelog-nya kayak gitu. Iya, paling kurang lebih kayak gitu aja sih, geng. Soal software versioning. Ya, mungkin ini again gue juga bukan tipikal yang sangat expert banget soal software versioning, tapi at least gue sebenarnya juga tahu. Mungkin kalau ada beberapa tadi yang penjelasan-penjelasan yang gue ceritain ada yang salah, mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah. Ya, nanti kita bisa sama-sama belajar bareng lah di situ ya. Gitu sih. Mungkin gitu aja videonya. Terus gue pengen ingetin lagi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like sama komen kalau suka sama videonya. Di situ ada website gue juga di agungsundoro.com. Ya, bisa ngobrol-ngobrol sama gue di sana. Oke, sip, gitu aja teman-teman. Thank you udah semua yang nonton. Bye.